Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi farmakoterapi kita. Kali ini farmakoterapi tentang penyakit ischemic heart disease. Ya, pada topik kali ini kita juga akan membagi pembahasannya menjadi dua bagian, part 1 dan part 2, di mana di part 1 nanti akan berisi tentang definisi dari ischemic heart disease itu sendiri, kemudian akan dilanjutkan dengan bagaimana patofisiologi terjadinya ischemic heart disease, kemudian tanda dan juga gejala dari keadaan ataupun diagnosa ischemic heart disease, dan bagaimana cara dokter menentukan atau menegakkan diagnosa seseorang itu terkena ischemic heart disease. Kemudian nanti pada part 2 akan dilanjutkan dengan manajemen penata laksanaan penyakit ischemic heart disease terkait dengan manajemen menggunakan terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologi. Berikutnya nanti juga akan dijelaskan tentang apa saja yang harus dimonitor setelah pasien menerima terapi non-farmakologi maupun farmakologi, dan juga edukasi apa yang harus diberikan kepada pasien pada saat mereka sudah terdiagnosa dengan ischemic heart disease. Setelah nanti menyelesaikan perkuliahan topik farmakoterapi ischemic heart disease ini, diharapkan kalian mampu memahami dan dapat menjelaskan yang pertama, apa itu ischemic heart disease, dan mungkin istilah lain yang juga sering digunakan bergantian, namun artinya sama dengan ischemic heart disease. Kemudian faktor resiko dari seseorang itu terkena atau terdiagnosa ischemic heart disease apa-apa saja. Nah, dan seperti penyakit-penyakit yang lain, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan patofisiologi dari ischemic heart disease itu sendiri. Kemudian yang juga perlu sebagai bahan kalian nanti untuk melakukan praktek adalah mengenali tanda dan gejala dari penyakit ischemic heart disease ini sendiri. Kemudian nanti di part 2 kita akan lanjutkan dengan target terapi dari ischemic heart disease itu apa saja. Kemudian pilihan non-farmakologi dan farmakologi dari penata laksanaan penyakit ischemic heart disease ini apa saja. Serta nanti apabila ada terapi, pasti ada rencana monitoring. Ya, monitoring baik itu tadi efek terapi dan juga reaksi obat mungkin yang tidak diharapkan yang bisa timbul dari penggunaan obat-obat untuk ischemic heart disease, serta edukasi pasien yang harus disampaikan pada saat pasien itu diberikan konseling, diberikan edukasi terkait dengan penyakitnya dan juga terkait dengan obat-obatan yang diterima oleh pasien. Untuk mengantisipasi susahnya kalian nanti memahami istilah-istilah yang akan saya gunakan berikutnya pada saat penjelasan di kuliah kali ini, maka saya sarankan kalian untuk membuat kamus ya. Kamus misalnya untuk pertemuan kali ini ada beberapa kata-kata sulit yang kalian mungkin baru pertama kali mendengarnya, untuk kemudian kalian carikan apa arti atau definisi dari kata-kata tersebut. Karena memang kata-kata tersebut akan sering muncul pada pembahasan kuliah kita. Ya, misalnya kalau untuk kuliah farmakoterapi ischemic heart disease akan sering nanti kalian dengarkan istilah angina atau plak atau ateroma yang akan lebih mudah kalau kalian sudah memahami apa definisi dari istilah-istilah tersebut. Jadi nanti silahkan ini diisi dan kemudian dilengkapi definisi-definisinya supaya nanti lebih mudah untuk kalian memahami perkuliahan kita. Baik, kita akan mulai dengan istilah-istilah yang sering digunakan bergantian dengan istilah ataupun terminologi dari ischemic heart disease. Ya. Kalau ischemic heart disease itu bahasa Indonesianya adalah penyakit jantung iskemik, tapi itu jarang sekali digunakan ya, di Indonesia. Yang lebih sering digunakan adalah istilah coronary heart disease, yaitu penyakit jantung koroner secara istilah bahasa Indonesianya. Nah, ini ketiga-tiga istilah ini atau ketiga-tiga terminologi ini adalah sama ya. Jadi mungkin kalian akan membaca literatur yang menggunakan terminologi ischemic heart disease ataupun coronary heart disease ataupun satu lagi coronary artery disease, maka itu adalah sama. Ya, jadi kalau kalian ini semuanya itu menunjukkan kepada adanya masalah di mana di arteri koroner. Kalau tadi penyakit jantung iskemik menunjukkan keadaan yang ditimbulkan akibat penyakit ini adalah iskemik. Kemudian kalau disebutkan tadi istilahnya coronary heart disease, maka itu menunjukkan tempat terjadinya masalah adalah di pembuluh darah koroner yang tentu saja berada di jantung, ataupun kalau digunakan istilah coronary artery disease, maka sama ya, menunjukkan
menunjukkan lokasi tempat terjadinya masalah ataupun tempat terjadinya penyakit itu, yaitu di arteri koroner. Istilah iskemik itu sendiri maknanya adalah penurunan aliran darah, ya, penurunan aliran darah ke suatu jaringan. Jadi sebenarnya iskemik itu sendiri bisa terjadi di berbagai jaringan tubuh kita gitu. Namun karena dalam pembahasan ini kita fokus pada penyakit iskemik heart disease, maka yang akan kita bahas adalah penurunan aliran darah ke otot-otot jantung yang nanti menyebabkan keadaan angina, ya. Nah, angina itu sendiri apa? Itu adalah sesak atau nyeri dada yang disebabkan oleh keadaan iskemik. Jadi pada keadaan iskemik ini, iskemik heart disease khususnya, terjadi penurunan suplai darah ke otot jantung yang disebabkan oleh apa? Ini kalian lihat adalah fungsi normal pembuluh darah yang berfungsi sebagai alat ataupun media ya untuk mentransport darah yang nanti akan masuk ke organ-organ ataupun jaringan yang membutuhkan komposisi atau komponen-komponen yang ada dalam darah. Seperti ini harusnya normalnya dan fungsinya juga dalam keadaan yang tidak terganggu. Nah, ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Awal mulanya terjadi aterosklerosis ya dengan kejadian disfungsi endotelium, pembentukan fatty streak. Nah, jadi sebenarnya kejadian atau keadaan iskemik itu kebanyakan tempat ataupun organ tubuh yang mengalami iskemik, bahkan kalau di jantung itu sebagian besar disebabkan karena kejadian atau keadaan aterosklerosis ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, pada mulanya aliran darah itu tidak ada gangguan, maka karena ada masalah inflamasi pada sel endotelium, kemudian itulah yang akan nanti mengawali terjadinya aterosklerosis, ya, sehingga nanti terbentuk plak dan akan mengakibatkan angina. Angina itu tadi apa? Nyeri dada akibat terjadinya iskemik, ya, nyeri dada akibat adanya gangguan dari aliran darah. Nah, ini apabila tidak ditangani secara cepat bisa berkembang menjadi ya penyakit coronary artery disease sendiri dan juga yang paling dikhawatirkan dan paling menyebabkan kematian ya, seringnya menyebabkan kematian adalah serangan jantung. Kalau kita sebut atau sering dengar serangan jantung itu adalah salah satu bentuk dari ischemic heart disease. Tapi ischemic heart disease itu tidak sama dengan heart attack, itu tidak sama. Itu berbeda diagnosanya. Jadi ischemic heart disease itu disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang memasok darah ke jantung, ya. Yang paling sering itu disebabkan oleh terbentuknya plak aterosklerosis. Oke, gambar ini menunjukkan keseimbangan antara suplai oksigen yang akan menuju ke miokardium dan kemudian penggunaan oksigen sendiri oleh miokardium. Ya, jadi juga ada di sini faktor-faktor yang akan mempengaruhi suplai oksigen ke miokardium dan juga kebutuhan atau penggunaan dari oksigen di miokardium. Nah, yang pada gambar sebelah kiri ini ditunjukkan oleh neraca sebelah kiri ini adalah keadaan normal. Sementara pada neraca sebelah kanan adalah keadaan yang tidak normal. Di sini keadaannya adalah suplai oksigen sama dengan penggunaan oksigennya ataupun pasokan oksigennya sama dengan kebutuhan oksigen di otot miokardium. Ya, jadi di sini tidak ada masalah. Nah, suplai oksigen itu bisa berasal dari mana saja? Itu pada saat jantung itu mendapatkan aliran darah balik pada saat proses diastolik ataupun miokardium itu mendapatkan aliran darah, suplai darah langsung ya melalui pembuluh darah koroner. Nah, kemudian miokardium atau otot jantung itu akan mempergunakan oksigen itu pada saat beraktivitas dia sendiri, yaitu pada saat jantung berdenyut, kemudian juga kontraktilitas dari otot-otot jantung, dan juga pada saat peregangan dari dinding-dinding ventricle. Nah, pada saat terjadinya masalah, yaitu tadi ischemic heart disease, atau penurunan aliran darah yang menuju ke otot jantung, itu disebabkan oleh apa saja? Misalnya tadi, menurunnya aliran darah balik yang menuju ke ventricle pada saat proses diastolik, ataupun tadi, ada masalah pada pembuluh darah koroner sehingga aliran darah yang menuju ke miokardium nanti juga akan berkurang. Nah, sehingga suplai oksigen pada keadaan normal pun bahkan itu tidak mampu mencukupi keadaan atau kebutuhan oksigen pada saat keadaan normal. Sehingga terjadilah tadi masalah-masalah seperti angina, ya. Berikut kalian akan diperkenalkan juga dengan istilah-istilah yang kadang sering
salah ya penggunaannya antara misalnya diagnosis coronary artery disease, acute coronary syndrome itu merupakan dua diagnosa yang berbeda, walaupun yang menjadi masalah pada kedua penyakit ini atau pada kedua diagnosa ini adalah pembuluh darah koroner ya. Arteri koroner itu masalahnya adalah aterosklerosis yang terjadi di pembuluh darah koroner. Namun manifestasinya itu berbeda. Misal pada stable angina atau angina yang stabil, nyeri dada yang terjadi itu sifatnya stabil, artinya bisa diprediksikan biasanya dengan peningkatan aktivitas itu muncul nyeri dadanya. Namun pada acute coronary syndrome, nyeri dada yang muncul itu lebih tidak stabil atau tidak bisa diprediksikan. Ya, acute coronary syndrome itu terbagi lagi atas unstable angina, NSTEMI, dan STEMI. Nah, kalau dia itu CAD atau coronary artery disease atau stable angina, itu bisa masih perawatannya itu dengan perawatan rawat jalan. Jadi pasien tidak harus dirawat di rumah sakit apabila dia terdiagnosa dengan CAD. Namun pasien-pasien yang terdiagnosa acute coronary syndrome itu adalah pasien-pasien yang pasti membutuhkan perawatan rumah sakit karena sifat serangannya itu mendadak ya, akut, sehingga butuh perawatan yang lebih intensif dan komprehensif. Secara epidemiologi, penyakit kardiovaskular yang paling berbahaya itu adalah coronary heart disease. Ya, dari grafik ini kalian melihat bahwa ini adalah data yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2015. Jadi didapatkan hasil bahwasanya penyebab kematian terbesar dari seluruh penyakit itu adalah coronary heart disease atau penyakit jantung koroner ya. Bahkan lebih besar kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner dibandingkan dengan penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes mellitus ya yang kita tahu banyak penderitanya. Namun yang paling banyak menyebabkan kematian itu adalah akibat penyakit jantung koroner. Di Indonesia sendiri prevalensi penyakit jantung koroner itu secara rata-ratanya ya, kita lihat di sini ada 1,5% penduduk Indonesia yang terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner. Walaupun ini data Riskesdas 2013, data penelitian Kemenkes di 2013, karena di data Kementerian Kesehatan yang terbaru di 2018 itu tidak disebutkan secara spesifik terhadap penyakit jantung koroner, tapi penyakit jantung saja itu yang didata. Namun dari hasil data tahun 2013, kita ketahui sekitar 1,5 berarti sekitar 4 juta populasi Indonesia itu dengan diagnosa penyakit jantung koroner, sehingga menjadi penting untuk kalian mengetahui tentang keadaan ataupun diagnosa penyakit ini untuk nanti dapat memberikan edukasi bagi pasien-pasien yang kalian temui dan didiagnosa dengan penyakit ini. Berikut adalah faktor-faktor resiko terhadap terjadinya penyakit ischemic heart disease atau coronary artery disease ya, yang sebagian besar dari faktor-faktor resikonya memang telah terlebih dahulu kita bicarakan pada saat topik aterosklerosis kardiovaskular risk factor ya. Jadi diantaranya termasuklah faktor resiko yang tidak dapat diubah, termasuk di dalamnya usia, kemudian riwayat keluarga yang menderita penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian ada lagi faktor-faktor resiko yang bisa diubah atau dimodifikasi terkait dengan gaya hidup. Dan ada juga nih modifiable, termasuk diantaranya adalah hipertensi, karena hipertensi itu sendiri adalah keadaan yang disebabkan oleh faktor resiko yang dapat diubah dan juga tidak dapat diubah. Artinya apabila seseorang itu hipertensi dan masih bisa diubah, maka akan menurunkan kemungkinan atau resikonya mengalami penyakit jantung koroner. Oke, jadi kalian lihat di sini faktor-faktor resiko yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Saya tidak akan membahas lagi lebih detail terkait dengan faktor resiko, baik itu yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak bisa dimodifikasi, karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nanti silahkan mengulang lagi teori ataupun pembahasan kita pada saat kuliah aterosklerosis kardiovaskular disease ya. Kita akan lanjutkan dengan patofisiologi dari terjadinya penyakit ischemic heart disease, penyakit coronary artery disease ya. Jadi bagaimana proses terjadinya coronary artery disease atau penyakit jantung koroner itu sebelumnya kita perlu ingat lagi bahwa jantung sendiri selain sebagai organ yang menghantarkan darah ke seluruh tubuh, dia sendiri, otot jantung sendiri itu juga perlu suplai darah, ya, perlu suplai oksigen. Nah, pada keadaan coronary artery disease,
yang terjadi adalah suplai darah ke otot jantung itu mengalami masalah tadi ya akibat berbagai macam hal. Walaupun tadi sudah kita singgung bahwa yang paling sering menyebabkan keadaan coronary artery disease ini adalah pembentukan plak arteriosklerosis. Nah, pada keadaan penyumbatan dari pembuluh darah yang menuju ke miokardium, maka akan terganggulah fungsi jantung. Seperti yang sudah kita bahas tadi, akan terganggulah nanti denyut jantung, akan terganggulah kontraktilitas dari miokardium, peregangan ventrikel akan terganggu, sehingga akibatnya suplai darah ke seluruh tubuh juga akan mengalami gangguan. Apa saja keadaan atau hal-hal yang menyebabkan menurunnya aliran darah ke otot jantung atau miokardium? Tadi diantaranya adalah pembentukan plak aterosklerosis yang nanti akan dapat mengganggu aliran darah, kemudian juga terbentuknya trombus, ya nanti kita akan bahas apa itu trombus, bekuan darah di pembuluh darah koronernya, sehingga akan terjadilah oklusi atau penyumbatan atau pengurangan kemampuan darah itu mengalir di sepanjang pembuluh darah. Atau yang masalah lainnya adalah berkurangnya isian kembali ventrikel, sehingga tadi darah yang masuk ke ventrikel berkurang, sehingga nanti yang masuk ke dalam pembuluh darah koroner juga akan menjadi berkurang. Itu juga dapat menjadi sebab atau dapat menjadi hal yang mengakibatkan terjadinya ischemic heart disease atau penyakit coronary heart disease. Dari beberapa keadaan yang tadi saya sebutkan sebagai penyebab terjadinya coronary artery disease, maka kalau dia itu sifatnya masih coronary artery disease, sebagian besar disebabkan memang karena pembentukan plak aterosklerosis. Namun kalau tadi penyebabnya adalah pembentukan trombus sehingga tersumbatlah nih aliran darah, itu penyakit yang terjadi malah lebih parah lagi, yaitu acute coronary syndrome. Ya, jadi kalau pada ischemic heart disease tidak ada penyumbatan yang sifatnya permanen pada pembuluh darah koroner. Sementara pada acute coronary syndrome penyumbatannya itu sudah permanen ataupun sangat besar, ya terjadi penyumbatan sehingga sangat menyulitkan untuk aliran darah itu dihantarkan. Pada slide ini kalian dapat melihat gambar dari pembuluh darah pada keadaan normal dan kemudian gambar pembuluh darah pada saat sudah ada plak aterosklerosis. Baik itu nanti plak aterosklerosis yang menyebabkan penyakit kronik stable angina ataupun coronary artery disease atau plak aterosklerosis yang akan mengakibatkan acute coronary syndrome. Ya, jadi ini adalah gambar normal dari pembuluh darah koroner, arteri koroner yang sebenarnya secara umum gambar pembuluh darah juga seperti ini anatominya. Namun kita bicarakan sekarang ini adalah arteri yang ada di jantung atau arteri koroner. Ya, jadi secara normal seperti yang sudah kalian pelajari, pembuluh darah itu disusun dari bagian sel endotelium yang langsung terpapar dengan lumen arteri koroner yang langsung terpapar dengan darah dan komponen-komponennya. Kemudian juga ada bagian otot polos yang nanti terbagi atas bagian intima yang langsung berhadapan dengan sel endotelium, kemudian juga bagian media, bagian tengahnya, dan juga bagian adventitia. Nah, ini pada saat sel otot polosnya masih belum ada terbentuk aterosklerosis. Kemudian kalian lihat di sini pada saat sudah terjadi penyakit, baik itu coronary artery disease dan ataupun acute coronary syndrome, maka plak yang terbentuknya itu berbeda. Ya, jadi kalau seperti ini, plak aterosklerosisnya masih terbungkus rapi dengan jaringan matriks ekstraselular. Sementara kalau yang di acute coronary syndrome, matriks ekstraselularnya sudah tidak lagi utuh, ya sudah pecah nih, fibroscape-nya sudah pecah. Nah, inilah nanti yang memungkinkan isi dari plak ini yang berupa tadi foam cell itu akan terpapar dengan komponen-komponen darah. Salah satunya adalah platelet, sehingga nanti akan mengakibatkan aktivasi dari platelet dan faktor-faktor koagulasi. Inilah nanti yang memicu munculnya atau terbentuknya trombus di pembuluh darah. Selanjutnya kita akan melihat gambar pembuluh darah ya yang sudah ada di dalamnya plak aterosklerosis yang nanti akan memicu keadaan atau penyakit chronic artery disease. Ya, jadi kalian lihat sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa proses awal dari terjadinya plak aterosklerosis yaitu adanya inflamasi di bagian sel endotelium.
Nah, inflamasi ini mengakibatkan akhirnya sel endotelium ini lebih mudah ya untuk dimasuki senyawa-senyawa seperti lipoprotein ataupun senyawa-senyawa yang berperan dalam inflamasi seperti monosit, limfosit ya. Nah, ketika sudah adanya di bawah atau di ruang subendotelium ini monosit, kemudian monosit itu akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, itu nanti akan memungkinkan makrofag tersebut memfagositosis komponen-komponen lipoprotein sehingga terbentuklah foam cell ya. Foam cell yaitu makrofag yang sudah kaya akan lipoprotein di dalamnya, sudah terdapat lipoprotein di dalamnya. Nah, foam cell itu sendiri nanti karena sudah ada makrofag tadi, salah satu yang bisa dilakukan oleh makrofag ini adalah dia dapat mengeluarkan atau mensekresikan faktor proliferasi atau faktor pertumbuhan yang dapat menarik sel otot polos yang awalnya itu kan ada di bagian media ya, ada di bagian media dari pembuluh darah. Kemudian sel otot polos itu nanti dapat ditarik ke bagian subendotelium sehingga akan melapisi foam cell tadi. Jadi awalnya foam cell hanya terdiri dari makrofag dan juga lipoprotein di dalamnya. Kemudian karena makrofag tadi bisa menarik sel otot polos, maka sel otot polos itu akan mengelilingi makrofag atau foam cell tadi. Sehingga kalau sudah dalam bentuk ini, maka itu sudah disebut sebagai fibroscape. Ya. Selain dari sel otot polos yang mengelilingi atau membentuk jaringan matriks ekstraseluler di luar dari foam cell, itu ada juga sebenarnya senyawa-senyawa lain seperti kolagen. Jadi foam cell yang sudah dilapisi oleh tadi komponen-komponen matriks ekstraseluler yang terdiri dari sel otot polos, kemudian ada juga kolagen, kemudian proteoglikan juga ada nih di lapisan luar ini, dan juga elastin. Nah, itu sudah disebut sebagai plak aterosklerosis. Nah, sebenarnya lapisan terluarnya inilah yang disebut dengan fibroscape. Sementara selnya secara keseluruhan disebut sebagai plak aterosklerosis. Ya, jadi di gambar ini terlihat bahwa foam cell-nya memang sudah dilapisi oleh fibroscape dan fibroscape ini dalam keadaan utuh ya. Artinya dia tidak pecah seperti nanti yang kita akan lihat pada keadaan acute coronary syndrome, bentuk plak aterosklerosisnya itu berbeda. Plak aterosklerosis yang terbentuk, dia itu akan terus berkembang ya. Jadi kalian lihat pada gambar B ini, plak aterosklerosisnya itu masih dalam ukuran yang tidak terlalu menutupi lumen dari arteri koronernya ya. Namun seiring waktu dia akan terus berkembang sehingga dia akan lebih menonjol ke bagian lumen arteri sehingga akan menghalangi nanti aliran darah. Apabila plak ini menutupi sekitar 70% dari arteri koroner utama atau 50% lah dari arteri koroner yang di ventrikel kiri, maka hal tersebutlah yang akan mengakibatkan terjadinya angina pada saat beraktivitas. Karena kan pada saat beraktivitas kebutuhan oksigen itu meningkat, sementara pembuluh darah koroner gagal menyuplai oksigen ke bagian miokardium. Ya, karena tadi terjadinya penutupan oleh atau pembesaran plak aterosklerosis yang menuju ke dalam ruang lumen pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan melihat secara lebih detail tentang perbedaan antara plak aterosklerosis ya. Yang ada di penyakit coronary artery disease, kalian lihat plaknya itu memang dibungkus oleh fibroscape yang lebih stabil. Dia memang membungkus foam cell-nya secara rapi dan tidak ada bagian yang terbuka. Ya. Sementara pada keadaan acute coronary syndrome, tadi foam cell yang terbungkus oleh fibroscape itu yang membentuk jaringan seperti ini, ya, yang disebut sebagai plak, ya, itu sudah ada yang terbuka, sudah ada yang pecah fibroscape-nya. Nah, inilah yang nanti akan memicu terjadinya trombus, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini pada keadaan chronic artery disease, plaknya disebut sebagai plak yang stabil. Artinya apa? Dia terbungkus rapi oleh matriks ekstraseluler yang tadi sudah kita bahas. Fibroscape-nya itu tersusun dari elastin, kemudian kolagen, sel otot polos. Ya, ini akan membentuk plak yang stabil. Nah, walaupun ini berbahaya, tapi ini masih lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan nanti plak yang tidak stabil.
Ya, plak yang stabil ini tadi karena dia terbungkus oleh matriks ekstraseluler yang terdiri dari kolagen, elastin, kemudian sel otot polos pembuluh darah, ini akan terlindungi dari terpaparnya dia isi dalam plak ini, yaitu makrofag dan juga bagian-bagian dari lipoprotein, menghindari dia terpapar dengan komponen darah, sehingga nanti tidak memicu reaksi koagulasi dan juga aktivasi dari platelet. Jadi tadi ya, walaupun plak itu berbahaya kalau sudah muncul, tapi lebih berbahaya lagi kalau plak yang terbentuk itu adalah plak yang tidak stabil. Ya, jadi tingkat bahayanya itu aterosklerosis, plak aterosklerosis, kemudian plak stabil dan juga plak yang tidak stabil yang paling berbahaya. Jadi kalian lihat di sini ya, adanya fibroscape ya, ini fibroscape yang tersusun dari sel otot polos tadi, kemudian juga ada kolagen. Ya, inilah yang akan melindungi supaya tidak ada paparan antara makrofag dengan komponen-komponen darah, sehingga nanti terhalanglah terbentuknya trombus. Ya, karena kalau sudah terbentuk trombus, bekuan darah, maka akan memicu terjadinya penyakit komplikasi yang lain. Ya, nah penjagaan fibroscape ini supaya dia tetap tebal dan juga tetap melindungi foam cell itu nanti akan diperantarai oleh HDL salah satunya. HDL itu akan menjaga stabilitas plak dengan cara mencegah terjadinya degradasi dari matriks ekstraseluler ini. Itu akan dijaga stabilitasnya atau strukturnya itu oleh HDL. Ya, jadi kemampuan HDL dengan memberikan aktivitas anti elastase ya nanti akan menjaga supaya plak ini tetap terbentuk, tetap membungkus foam cell. Nah, tadi selain dari HDL yang akan menjaga supaya plak ini terbungkus oleh fibroscape yang tebal, akan ada juga yang disebut nanti tadi kan keadaan inflamasi dari sel endotelium ini akan menarik agen-agen proinflamasi ya. Jadi salah satunya yang masuk ke dalam bagian subendotelium ini adalah sel T regulatory. Sel T regulatory itu bagian dari sel imunitas tubuh kita ya. Yang ini nanti akan memproduksi transforming growth factor beta. Ini disebut dengan TGF beta ini. Nah, apa fungsi dari TGF beta ini? Dia akan menghambat aktivitas dari makrofag ya, menghambat aktivitas makrofag untuk memfagositosis sel-sel mati. Jadi sebenarnya pada keadaan plak yang stabil itu disebut lebih baik daripada plak yang tidak stabil karena apa? Karena fibroscape-nya itu pembungkus dari foam cell tadi dia lebih tebal, jadi lebih banyak dinding lebih banyak sel otot polosnya, lebih banyak kolagennya dibandingkan dengan inti dari makrofag tadi ya, inti dari foam cell yang terisi lebih banyak dengan lipoprotein. Jadi kalau dia plak yang stabil, dia lebih tebal pembungkusnya, sementara isinya yang berisi lipid yang sudah teroksidasi dan juga makrofag itu lebih sedikit. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan plak yang tidak stabil, yang dia nanti bedanya adalah fibroscape-nya ini lebih tipis, sementara isi dalamnya itu lebih banyak. Lebih banyak mengandung lipoprotein yang sudah teroksidasi. Nah, TGF beta ini nanti fungsinya adalah salah satunya mencegah supaya makrofag ini terus memfagositosis sel-sel mati dan mengisi terus bagian dalam dari foam cell ini dengan lipoprotein yang sudah teroksidasi, ya. Jadi kehadiran TGF beta juga akan menjaga supaya fibroscape ini dalam keadaan stabil karena tadi mencegah banyaknya makrofag untuk memfagositosis lipoprotein ataupun benda mati lainnya ke dalam foam cell tadi. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara plak yang stabil dengan plak yang vulnerable atau plak yang tidak stabil. Ya, tadi kalau untuk plak stabil kita tahu bahwa fibroscape-nya itu atau lapisan luarnya, matriks ekstraselularnya itu lebih tebal, ya, lebih banyak sel otot polos, kolagen, elastin yang akan melapisi foam cell-nya. Sementara pada plak yang vulnerable ini, plak itu dia lihat di sini fibroscape-nya lebih tipis, ya, sel otot polosnya sudah banyak yang terkelupas dari pembungkus
foam cell. Kemudian di dalamnya ini juga, jadi ciri-ciri dari plak yang tidak stabil adalah lapisan terluar atau matriks ekstraselulernya itu lebih tipis. Kemudian di dalamnya lebih banyak berisi benda-benda ataupun sel-sel yang mati. Gitu ya. Jadi lebih banyak lipoprotein yang sudah teroksidasi di dalamnya dan benda-benda lain. Karena tadi aktivitas makrofagnya ini lebih tinggi pada saat plak yang terbentuknya itu adalah plak yang tidak stabil. Sebelumnya tadi kita tahu bahwa yang akan menjaga kestabilan dari fibroscape ini ataupun matrik ekstraselular supaya sel otot polosnya tetap dalam keadaan intek, ya, kemudian kolagennya juga dalam keadaan intek, itu adalah senyawa yang disebut dengan TGF beta, ya, TGF beta dan juga interleukin 10. Jadi sebenarnya tadi kan ada agen-agen atau mediator inflamasi yang ditarik ke bagian subendotelium pada saat terjadinya inflamasi endotelium dan proses awal terjadinya aterosklerosis. Nah, jadi agen-agen inflamasi itu sendiri sebenarnya ada yang bersifat sebagai agen pro-inflamasi, pro-inflammatory, dan ada juga agen yang bersifat sebagai anti-inflammatory. Nah, jadi ada yang baik dalam makin menginduksi inflamasi itu disebut sebagai pro-inflammatory dan ada juga yang menghambat terjadinya inflamasi. Nah, termasuklah di antara agen yang menghambat atau bersifat sebagai anti-inflammatory itu adalah tadi TGF beta dan interleukin 10. Apa yang dilakukan oleh mediator ataupun agen-agen tersebut? Dia menghambat keganasan, ya kalau bisa dibilang keganasan dari makrofag untuk semakin banyak yang difagositosis oleh makrofag. Nah, karena kalau makrofag itu makin aktif, dia bahkan akan mengeluarkan ini ya. Jadi ada juga tadi agen pro-inflammatory yang disebut sebagai dari sel T helper 1. Ini ya kodenya TH1 limfosit itu adalah sifatnya sebagai pro-inflammatory agent. Ya, dan dia nanti akan bisa memproduksi interferon. Ya, interferon dia bisa memproduksi interferon sehingga nanti inilah yang akan mengakibatkan aktivasi dari makrofag itu semakin tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya aktivitas makrofag itu semakin tinggi, dia akan memfagositosis banyak hal. Salah satu diantaranya adalah bahkan sel otot polos yang melapisi dari foam cell tadi. Ya, jadi kalau dia memfagositosis sel otot polos, maka tadi kan lapisan matrik ekstraseluler akan semakin tipis. Bahkan kolagen pun nanti akan masuk ke dalam makrofag tadi. Sehingga akhirnya plaknya itu lebih tipis pembungkusnya, tapi isi di dalamnya itu lebih tebal. Ya, lebih banyaknya jaringan yang berisi dengan benda-benda mati atau sel-sel yang mati. Nah, ini yang akan mengakibatkan dia lebih rentan untuk nanti terpapar dengan bagian-bagian darah, komponen-komponen darah. Ya, jadi karena dia sudah tidak ada lagi yang menghalangi komponen dari dalamnya ini untuk terpapar dengan komponen darah dan kemudian nanti yang akan terjadi adalah aktivasi dari protrombik ya. Kemudian juga akan teraktivasilah jalur prokoagulan yang nanti akan memicu terbentuknya trombus. Kembali kita lihat, akan saya rangkum kembali tadi apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada keadaan stable angina atau pada keadaan coronary artery disease memang sudah ada plak, ya. Tapi tadi plaknya itu lebih stabil dan tidak dan dilapisi dengan matrik ekstraseluler yang lebih tebal sehingga dia mencegah ya terpapar dia dengan komponen darah sehingga tidaklah mengaktifasi agen-agen platelet dan juga agen-agen koagulasi untuk makin mempertebal ukuran dari plak yang sudah terbentuk ini. Nah, itu terjadi pada keadaan stable angina atau coronary artery disease, ya. Nah, pada keadaan acute coronary syndrome itu diagnosa yang lain yang tadi sudah kita bahas sering kadang bertukar dengan coronary artery disease, tapi sebenarnya adalah dua keadaan yang berbeda. Kalau di sini angina atau nyeri dadanya itu stabil tadi hanya pada saat seseorang melakukan aktivitas fisik yang lebih muncul nyeri dadanya. Nah, pada acute coronary syndrome yang dia terbagi lagi nanti ada yang jenisnya unstable angina, ada yang dia myocardium infarct ya, disertai dengan ada yang tidak disertai dengan peningkatan segmen ST, ada yang disertai dengan peningkatan segmen ST. Kita tidak akan membahas ini lebih detail, tapi hanya untuk kalian tahu bahwa inilah keadaan yang terjadi pada acute coronary syndrome, yaitu plak aterosklerosisnya tadi adalah plak aterosklerosis yang bersifat tidak stabil, sehingga dia terpapar dengan komponen darah
karena dia tadi plak aterosklerosisnya pecah, kemudian mengakibatkan dia berinteraksi lah dengan platelet, berinteraksi lah dengan fibrin, ya, sehingga tadi terbentuk trombus. Trombus ini apabila semakin besar dia terbentuk, maka akan semakin menutupi aliran darah, ya. Pembuluh darah ini akan semakin tertutupi. Jadi kalau misalnya aliran pembuluh darah ini semakin banyak yang tertutup, maka tadi aliran darah akan semakin susah masuk ke otot-otot miokardium. Nah, pada saat penutupannya masih hanya sebesar ini, berarti kan masih memungkinkan aliran darah untuk sampai ke otot-otot jantung, ke miokardium. Nah, pada saat ini yang terjadi hanya tadi nyeri dada pada saat tiba-tiba gitu ya, maka disebut dengan unstable angina. Angina atau nyeri dadanya itu tidak terprediksi terjadinya. Bisa saja bahkan pasien sedang duduk, sedang beristirahat, muncul nyeri dadanya. Karena itu tadi, baru pecah plaknya, kemudian baru teraktivasi plateletnya, sehingga tiba-tiba menutupi jalan aliran darah. Nah, keadaan yang lebih berbahaya dari unstable angina ini adalah apabila trombus yang terbentuk itu lebih besar. Seperti ini. Ya. Nah, trombus yang terbentuk lebih besar, maka aliran darah itu akan lebih susah untuk masuk ke otot-otot jantung, ke miokardium. Akibatnya apa? Akan ada otot-otot jantung itu yang mengalami kematian. Itulah yang disebut sebagai infark, atau adanya area-area otot jantung itu yang mengalami kematian diakibatkan oleh gagalnya suplai darah ke bagian otot jantung tadi. Jadi infark itu artinya kematian jaringan sebenarnya, bisa jaringan dimanapun. Tapi karena ini di otot jantung maka disebut sebagai myocardial infarct. Nah, kalau dia itu bersifatnya permanen, ya, maka disebut sebagai nekrosis. Atau sebagian besar sel otot jantungnya itu sudah mengalami kematian, itu sudah disebut nekrosis. Kalau di jantung itu nggak mungkin nekrosis, orang meninggal pasti kalau sudah terjadi nekrosis. Tapi kalau di bagian tubuh lain, kalian pernah lihat mungkin orang yang mengalami gangren diabetes, kemudian di ujung-ujung kakinya itu sudah kehitaman, nah itu berarti jaringannya sudah mati dan itu disebut sebagai nekrosis. Jadi tahap awalnya iskemik, ya, dapat mengakibatkan infark. Nah, infark nanti dapat mengakibatkan nekrosis. Tapi kalau di jantung itu hanya sebagian kecil sel otot jantungnya yang mati, sehingga disebut sebagai infark. Nah, infark ini nanti akan pasti mengganggu fungsi dari otot jantung untuk melakukan aktivitasnya seperti kontraktilitasnya akan terganggu, peregangan sel otot jantung akan terganggu karena sudah banyak sel yang tidak bisa lagi melakukan fungsinya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara patofisiologi dari coronary artery disease, tahapnya itu sebenarnya hanya dari sini, pembentukan plak aterosklerosis, kemudian plak aterosklerosis yang terbentuk itu akan mengganggu aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung atau miokardium, itulah yang akan menyebabkan terjadinya angina, ya, yang karena dia plak aterosklerosis itu bersifatnya menetap, ya, maka yang terjadi juga adalah nyeri dada yang sifatnya stabil. Yang terjadi adalah nyeri dada yang sifatnya meningkat pada saat kebutuhan oksigen itu bertambah. Ya, jadi tidak sampai ke sini. Patofisiologinya itu sebenarnya tidak sampai pada saat pembentukan trombus yang sudah tadi kita bahas. Tapi kalian juga perlu paham kenapa bahaya nih terbentuknya trombus tadi, karena dia bisa mengakibatkan oklusi atau penutupan dari pembuluh darah yang lebih besar dibandingkan hanya keadaan terbentuknya plak aterosklerosis. Dan juga nanti pada terapi pengobatan coronary artery disease diberikan juga obat-obat antiplatelet untuk tadi mencegah jangan sampai ini plak aterosklerosis yang sudah terbentuk kan tidak bisa diprediksi apakah dia jenisnya stabil atau tidak stabil, sehingga diberikanlah antiplatelet supaya kalaupun nanti plaknya tidak stabil dan ruptur, mencegah teraktivasinya platelet-platelet dan juga diberikan kadang-kadang obat-obat antikoagulan untuk mencegah juga aktivasi dari agen-agen prokoagulan. Ya, jadi sekali lagi nanti kalian cukup mengulang lagi proses terjadinya aterosklerosis dari pembahasan kita di materi dislipidemia dan juga tadi bagaimana plak aterosklerosis ini terbagi dari menjadi plak yang stabil dan juga tidak stabil dan sampai dia proses terjadinya coronary artery disease yang menyebabkan tadi salah satu simptomnya adalah angina, ya. Manifestasi klinis yang bisa terjadi akibat pembentukan plak aterosklerosis tadi ya, selain dari akan mengalami coronary artery disease, maka hal-hal lain atau penyakit lain yang dapat terjadi salah satunya adalah tadi acute coronary syndrome,
yang berupa plaknya itu akan terpapar dengan darah, kemudian akan terbentuk trombus. Trombus itu akan menutupi lumen pembuluh darah. Ya. Nah, selain terbentuk di arteri koroner, plak itu juga sebenarnya bisa terbentuk di bagian perifer pembuluh darah. Ya, jadi plak itu nanti akan luruh dan terbawa bersama aliran darah dan disebut sebagai emboli. Nah, emboli yang sampai ke otot jantung atau koroner, pembuluh darah koroner jantung itu nanti akan mengakibatkan acute coronary syndrome. Sementara emboli yang menuju ke bagian otak atau pembuluh darah otak itu nanti akan mengakibatkan kejadian yang disebut sebagai stroke. Jadi tadi aterosklerosis sendiri dia bisa terjadi di semua bagian dari pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah koroner nanti bisa jadi coronary artery disease atau acute coronary syndrome, atau kalau terjadi di otak bisa mengakibatkan stroke. Kalau terjadinya di ginjal disebutlah keadaan yang namanya renal artery stenosis, atau kalau di pembuluh darah yang ada di bagian perifer itu disebut sebagai peripheral artery disease. Ya, bermacam-macam manifestasi klinis dari pembentukan trombus di pembuluh darah. Setelah tadi kita bahas tentang patofisiologi terjadinya coronary artery disease, selanjutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda dan juga gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien yang akhirnya terdiagnosis dengan coronary artery disease ya. Walaupun untuk tanda-tanda ini kan artinya yang bisa teramati ya oleh dokter, ini kadang-kadang normal saja. Orang-orang yang akhirnya terdiagnosis dengan CAD itu menunjukkan tanda-tanda tidak spesifik ya. Walaupun nanti pada saat memang terjadinya iskemik, yaitu menurunnya aliran darah ke jantung, ke otot jantung, itu pasien biasanya disertai dengan peningkatan denyut jantung dan juga kadang disertai dengan gelisah. Ya, gelisah karena memang dia merasakan tidak nyaman di dalam tubuhnya. Gitu ya. Nah, untuk simptom ataupun gejala-gejala yang dialami pasien, yang ini hanya pasien sendiri yang bisa merasakan, itu salah satunya adalah nyeri dada. Tadi kita bahas sudah angina yang disebabkan memang karena penurunan aliran darah, yang nanti dokter akan mengelaborasi lagi jenis ataupun keadaan nyeri dadanya itu seperti apa. Baik itu dari kualitasnya, karena selain karena penyakit jantung atau coronary artery disease ataupun karena myocard infarct, nyeri dada itu juga kadang bisa salah dokter akan bertukar gitu. Kadang orang mengeluhkan nyeri dada, tapi sebenarnya karena masalah GERD, karena masalah gastroesophageal reflux disease ya, masalah lambungnya, bukan karena masalah di jantungnya. Makanya nanti dokter biasanya akan menanyakan ya, bagaimana nyeri dadanya itu seperti apa. Kalau nyeri dada yang memang timbul akibat coronary artery disease, yaitu biasanya nyeri dadanya sangat-sangat sakit. Bahkan saya pernah dapat cerita itu, nyeri dada, ada seorang pasien itu preman, dia pernah luka karena setelah berkelahi jadi banyak luka bacok di tubuhnya. Pada saat luka bacoknya itu dibersihkan, dia bahkan bisa nggak pakai anestesi. Jadi tahan aja dengan luka bacok di seluruh tubuhnya itu dan dijahit dengan tidak menggunakan anestesi. Nah, pasien yang sama masuk lagi ke IGD dengan keadaan acute coronary syndrome, dengan keadaan serangan jantung. Nah, pada saat itu dia mengeluhkan dadanya itu terhimpit sangat-sangat berat ya, dan nyeri dadanya itu sangat tidak tertahankan. Bahkan dia lebih tahan luka bacok tadi dibandingkan dengan nyeri dada yang sedang dialami pada saat dia mengalami serangan jantung tadi. Jadi bisa dibayangkan ya, nyeri dada yang dirasakan pada orang-orang yang mengalami coronary artery disease ya, terutama lagi nanti pada saat sudah dalam bentuk ACS, bukan lagi hanya coronary artery disease, itu lebih besar ya dibandingkan nyeri dada misal karena GERD tadi, karena penyakit saluran cerna. Nah, ini nyeri dadanya seperti, bahkan ada yang bilang seperti terhimpit batu besar ya, atau seperti diremas. Kemudian lokasinya juga akan ditanyakan oleh dokter, di mana saja terjadi nyeri dadanya. Nah, kalau nyeri dada yang memang berhubungan dengan coronary artery disease, itu dia bisa menjalar sampai ke leher, ke rahang, ya, ke bahu, punggung, sampai juga lengan. Gitu ya. Jadi nyerinya itu bukan hanya di dada. Nah, kemudian nyeri dadanya juga akan disertai dengan shortness of breath, yaitu terengah-engah pasiennya karena tadi berusaha mendapatkan oksigen lebih banyak lagi. Dan juga biasanya disertai dengan nausea, juga vomiting. Ya. Nah, apa yang menyebabkan keadaan-keadaan ini pada pasien yang
diagnosanya adalah coronary artery disease, keadaan-keadaan ini dipicu dengan aktivitas berat. Tadi ya sudah kita bahas, karena dia membutuhkan suplai oksigen yang lebih besar, sehingga usaha tubuh untuk mengkompensasinya mengakibatkan akhirnya muncullah gejala-gejala ini. Ya. Nah, yang paling tidak diinginkan adalah ini, serangan jantung. Kalau sudah serangan jantung, itu sebutannya untuk acute coronary syndrome, bukan lagi untuk coronary artery disease. Ya, jadi, keluhan-keluhan ini muncul karena tadi, bisa karena aktivitas berat, atau bahkan stres, bisa juga memacu keluhan-keluhan ini. Karena kan pada saat stres juga kebutuhan oksigen, demand oksigen di otot miokardium juga tinggi ya. Kemudian temperatur dingin juga bisa memicu simptom-simptom ini muncul pada orang yang sudah ada coronary artery disease. Ataupun makan berat ya, metabolisme yang nanti akan lebih besar itu juga akan membutuhkan oksigen yang lebih besar sehingga akan muncullah gejala-gejala yang seperti kalian lihat ini. Salah satu yang membedakan juga antara coronary artery disease dengan acute coronary syndrome, keluhan-keluhan yang tadi sudah saya bahas, itu dia bisa hilang pada orang CAD, pada orang coronary artery disease, keluhan-keluhan tadi bisa hilang pada saat pasiennya beristirahat. Jadi pada saat dia tidak melakukan lagi aktivitas berat, maka itu keluhan-keluhannya akan hilang ya. Sehingga kenapa nih pada pasien-pasien yang memang CAD, dia datang ke rumah sakit bukan pada saat mengalami nyeri dada, tapi dia melaporkan kemarin pernah nyeri dada seperti ini. Ya, gitu karena memang dia hilang dengan beristirahatnya seseorang yang mengalami keluhan tadi. Sementara kalau dia ACS, dia tidak hilang. Nyeri dadanya itu tidak hilang walaupun ya tadi kan memang nyeri dadanya bukan karena aktivitas yang berat, tiba-tiba saja nyeri dada, kemudian makanya karena dia nggak tahu nih kenapa penyebab nyeri dadanya, yang biasanya adalah awal mula terjadinya serangan jantung, dia akan ke dokter. Nah, pada saat itulah nanti dokter bisa mengetahui ini nyeri dada yang memang karena coronary artery disease atau jangan-jangan acute coronary syndrome. Ya. Kemudian nyeri dada pada orang-orang yang didiagnosa dengan coronary artery disease juga bisa hilang dengan pemberian nitrogliserin biasanya. Ya, kalian sudah tahu sebelumnya dia dapat memvasodilatasi pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu akan lebih mudah untuk menyuplai oksigen ke otot miokardium ya dengan meningkatnya aliran darah. Waktu menjadi hal yang sangat penting untuk penanganan orang-orang yang mengalami coronary artery disease. Walaupun lebih penting lagi menjadi hal yang sangat krusial bagi orang-orang yang ternyata menderita acute coronary syndrome. Ya. Simptom-simptom yang terjadi karena iskemik itu kalau tidak segera diatasi, kalau orang-orang yang mengalami serangan jantung bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tadi ya seperti yang sudah saya bahas bahwa orang-orang dengan coronary artery disease biasanya tidak akan terburu-buru ke dokter atau ke rumah sakit karena tadi nyeri dadanya bisa hilang dengan pada saat dia tidak lagi melakukan aktivitas berat gitu ya. Namun pada orang-orang yang mengalami serangan jantung kalau tidak segera diobati atau ditangani bahkan harus dengan tindakan pemasangan stent, pemasangan cincin kalau kalian pernah dengar, itu dilakukan pada orang-orang yang mengalami serangan jantung karena memang pembuluh darahnya itu harus dilebarkan dalam bentuk permanen dengan adanya cincin tadi ya. Nah, kalau tidak segera dilakukan restoring itu maknanya adalah pengembalian keadaan di mana aliran darah itu bisa mengalir sebagaimana mestinya, maka itu bisa dapat mengakibatkan kematian. Jadi referensi ada yang menyebutkan bahwa kematian karena serangan jantung itu terjadi 25% di dalam awal terjadinya serangan. Ya, jadi bahkan 12,5%-nya itu terjadi 2 jam setelah terjadinya serangan. Kalau pasien tidak mendapatkan pertolongan segera, maka itu bisa berujung kepada kematian. Jadi walaupun kita tidak mempelajari acute coronary syndrome, namun kalian tahu bahwa bahaya dari acute coronary syndrome ini lebih besar ya, karena dia bisa segera mengakibatkan kematian. Jadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian segera itu serangan jantung, juga stroke ya, itu memang penyakit-penyakit yang ada namanya golden hour ya, golden time untuk penanganannya. Jadi kalau tidak ditangani dalam 2 jam pertama setelah terjadinya serangan, itu besar kemungkinan nanti akan berujung kepada kematian.
Dalam penegakan diagnosis coronary artery disease, dokter biasanya akan melakukan serangkaian pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang melibatkan pengambilan darah dan pemeriksaan laboratorium, ataupun nanti pemeriksaan dengan menggunakan image, ya, gambar, baik itu melalui X-ray atau MRI, ya. Nah, walaupun ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dokter sebelum akhirnya menegakkan diagnosis, biasanya kalian perlu tahu pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ini untuk nanti keperluan memonitoring atau mengevaluasi efek terapi dari obat. Misalnya kemarin pada saat penegakan diagnosis hipertensi yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, kemudian tekanan darah juga yang merupakan parameter untuk mengukur efektivitas dari obat-obat antihipertensi yang diberikan. Kemudian pada dislipidemia, kalian tahu pemeriksaan profil lipid salah satu parameter yang digunakan sebagai penegakan, ya, untuk penegakan diagnosis dislipidemia beserta dengan faktor-faktor resiko yang juga diperiksa. Kemudian faktor ataupun profil lipid itu juga nanti akan digunakan untuk memonitoring evaluasi dari efektivitas terapinya, ya. Namun untuk tes laboratorium penegakan diagnosa CAD ini tidak lazim digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi keberhasilan terapi. Ya, jadi hanya dibutuhkan untuk untuk kebutuhan penegakan diagnosa saja. Jadi kalian perlu tahu ini hanya sebagai gambaran bahwa dalam menegakkan diagnosa, dokter melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti, ya, faktor resiko tentu saja, ya, mengevaluasi faktor resiko yang hadir pada pasien, kemudian juga mengambil darah dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk melihat enzim-enzim tertentu yang menjadi penanda bahwa nih ada kerusakan di otot jantung. Misalnya pada saat nyeri dada, pada saat terjadinya miokardium, dilepaskanlah beberapa enzim seperti kardiak troponin T dan I, ya, begitu juga dengan kreatinin kinase. Kemarin kita sudah bahas kreatinin kinase itu terdapat di otot, ya, di otot rangka. Selain itu dia juga terdapat di otot jantung. Yang paling banyak terdapat di otot jantung adalah kreatinin kinase yang MB, gitu, ya. Kemudian juga dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah pasien mengalami diabetes atau tidak, karena itu akan meningkatkan resiko bagi pasien tersebut untuk terkena CAD misalnya, ya. Kemudian juga akan dievaluasi fungsi dari ginjalnya dan juga profil lipidnya akan diperiksa, dan juga kadar C reaktif protein dan juga homocysteine. Itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium. Kemudian selain dari pemeriksaan laboratorium, dokter juga biasanya akan melakukan imaging studies, yaitu misalnya pemeriksaan menggunakan X-ray, foto ronsen untuk melihat bagaimana secara garis besar, ya, penampakan dari jantungnya. Bisa juga nanti akan dilanjutkan dengan MRI ataupun ini, ya, dilakukan kateterisasi yang angiografi, yaitu dengan cara memasukkan kontras, ya, ke dalam. Biasanya prosedur angiografi ini dilakukan tanpa perlu pembiusan, ya. Jadi biasanya di bagian paha atas dari pasien itu dimasukkan kateter, kemudian ke dalam kateter itu dimasukkan senyawa ataupun media kontras, ya, yang memang dia berwarna, gitu, ya, sehingga nanti dia akan menuju ke sirkulasi pembuluh darah kita, kemudian dia akan masuk ke dalam arteri koroner, dan kemudian melalui gambar X-ray bisa dilihat, ya, misalnya seperti ini. Pada saat dia masuk ke dalam arteri koroner tadi, media kontrasnya masuk ke arteri koroner, ternyata di bagian tertentu terlihat bahwa ada bagian yang mengalami penyumbatan. Nah, ini bisa terlihat melalui pemeriksaan angiografi, ya, ataupun melalui pemeriksaan elektrokardiografi tadi, salah satunya untuk membedakan jenis miokardiak infark, apakah dia ada peningkatan segmen ST, ya, STEMI, ataupun tidak terjadi peningkatan atau elevasi di segmen ST. Nah, angiografi inilah salah satunya nanti yang akan menjadi dasar bagi dokter untuk memberikan treatment pada pasiennya, apakah perlu misalnya dipasang cincin pada keadaan seperti ini, ya. Kalau ini terjadi pada pembuluh darah koroner yang besar, ya, terjadi sumbatannya pada pembuluh darah koroner yang besar, maka akibatnya kan akan lebih fatal, ya. Dia kalau terjadi misalnya di ujung-ujung atau pembuluh darah koroner yang kecil, itu kan tidak terlalu berbahaya,
ya akan lebih berbahaya lagi kalau misalnya nih bagian arteri koroner yang lebih besar yang terjadi penyumbatan, karena dia akan nanti sumber aliran darah akan banyak yang terganggu pasti kalau di arteri koroner yang besar yang terjadi sumbatan, sehingga pada saat diketahui sumbatan ini terjadi di bagian arteri koroner yang mana, maka pada saat itulah dokter bisa memutuskan kalau memang harus pemasangan stent atau cincin, kita kenal bahasa awamnya, itu di daerah tersebutlah dipasang stent atau cincinnya. Pemeriksaan selanjutnya yang juga dilakukan oleh dokter biasanya adalah membedakan apakah angina yang dikeluhkan oleh pasien itu nanti masuk ke dalam kategori atau diagnosis coronary artery disease atau jangan-jangan acute coronary syndrome, ya. Jadi angina yang timbul pada unstable angina itu kan tadi lebih berbahaya, ya, sementara angina pada coronary artery disease atau sering disebutnya angina pectoris itu harusnya bisa diprediksikan tadi, ya. Nah, kalau misalnya sampai angina yang terjadi atau nyeri dada yang terjadinya itu bertahan atau berlangsung lebih dari 20 menit, kemudian sampai membatasi aktivitas-aktivitas fisik dari seseorang, maka itu pasien akan dicurigai bukan hanya terkena coronary artery disease, melainkan juga acute coronary syndrome. Kemudian dokter akan memeriksakannya lagi lebih lanjut, ya, supaya untuk mengetahui klasifikasinya itu ke dalam angina yang mana gitu. Misal pasien itu masih bisa melakukan aktivitas fisik yang seperti biasa, berjalan, naik tangga tanpa ada keluhan-keluhan nyeri dada, maka itu nanti akan dikelompokkan sebagai angina kelas 1. Kemudian kalau pasien mengeluhkan nyeri dadanya itu sampai berakibat pada dia susah melakukan aktivitas fisik biasa, misalnya berjalan cepat dia nyeri dada, kemudian naik tangga dengan cepat dia juga merasakan nyeri dada, maka itu akan dimasukkan ke dalam klasifikasi angina yang kelas 2. Kemudian kalau sampai nyeri dadanya itu membatasi pasien untuk melakukan aktivitas yang biasa, ya, maka itu akan diklasifikasikan sebagai angina yang kelas 3. Kemudian kalau angina atau nyeri dadanya timbul pada saat bahkan pasien beristirahat, maka itu sudah diklasifikasikan sebagai angina yang kelas 4 yang bahkan sudah perlu curiga lagi nih dokter, biasanya akan curiga ini termasuk jenis angina yang ditimbulkan oleh acute coronary syndrome, yaitu unstable angina. Oke. Berikutnya ini adalah rangkuman, ya, dari patofisiologi dan bagaimana manajemen dari coronary artery disease, ya. Jadi dari video ini nanti kalian bisa melihat patofisiologi secara umum terjadinya coronary artery disease, bahkan memicu terjadinya acute coronary syndrome dan myocardial infarct, ya, dan beserta nanti penanganannya atau manajemennya itu seperti apa. Kalian bisa saksikan di video ini. Nanti setelah video ini selesai, berakhir juga part 1 dari kuliah kita dengan topik farmakoterapi pada penyakit coronary artery disease. Ya, berikutnya kita akan lanjut nanti di part 2 terkait dengan manajemen obat-obatan yang digunakan, terapi non-farmakologi juga pada penyakit coronary artery disease, disertai dengan nanti evaluasi terapinya dan juga monitoring efek-efek yang tidak diinginkan yang mungkin muncul akibat pengobatannya. More than 6% of adults suffer from ischemic heart disease, which results from coronary artery disease, or CAD. Ischemic heart disease is the most common single cause of death worldwide. Atherosclerosis is a systemic disease characterized by the formation of plaques in the arteries. Depending on the arteries affected, this can lead to stroke, myocardial infarction, or acute limb ischemia. Atherosclerotic plaque formation in the coronary arteries is characteristic of CAD, a progressive condition that causes restricted blood flow to the heart. Rupture of one of these plaques can lead to the formation of a blood clot in the lumen of the artery, known as atherothrombosis. This blood clot can grow to further limit or even completely block blood flow through the artery, potentially resulting in myocardial infarction. The degree of stenosis, or narrowing of the arteries, and characteristics of plaque determine the symptoms that a patient may experience. There may be no symptoms until significant stenosis has occurred. Apart from event prevention through lifestyle modifications, such as smoking cessation and dietary
changes, guidelines for the treatment of CAD recommend risk factor management, hypertension, diabetes or dyslipidemia, antithrombotic therapy with antiplatelet agents, and in some cases revascularization, using a stent to widen the artery and restore blood flow. Despite antiplatelet therapy, the residual risk of atherothrombotic events remains high. In one clinical study, there was a 7% residual risk of stroke, myocardial infarction, or cardiovascular death, despite dual antiplatelet treatment in patients with or at high risk of cardiovascular disease. In another clinical study, dual antiplatelet therapy with ticagrelor and acetylsalicylic acid in patients with previous myocardial infarction reduced the risk of adverse cardiovascular events but increased the risk of bleeding. Despite this, 8% of patients still experienced adverse cardiovascular events over 3 years. To help reduce this residual risk, clinical trials are investigating optimal treatment strategies in patients with CAD. The results of these studies hold great interest for physicians and patients alike. More than 6% of adults suffer from ischemic heart disease, which results from coronary artery disease, or CAD. Ischemic heart disease is the most common single cause of death worldwide. Atherosclerosis is a systemic disease characterized by the formation of plaques in the arteries. Depending on the arteries affected, this can lead to stroke, myocardial infarction, or acute limb ischemia. Atherosclerotic plaque formation in the coronary arteries is characteristic of CAD, a progressive condition that causes restricted blood flow to the heart. Rupture of one of these plaques can lead to the formation of a blood clot in the lumen of the artery, known as atherothrombosis. This blood clot can grow to further limit or even completely block blood flow through the artery, potentially resulting in myocardial infarction. The degree of stenosis, or narrowing of the arteries, and characteristics of the plaque determine the symptoms that a patient may experience. There may be no symptoms until significant stenosis has occurred. Apart from event prevention through lifestyle modifications, such as smoking cessation and dietary changes, guidelines for the treatment of CAD recommend risk factor management for hypertension, diabetes or dyslipidemia, antithrombotic therapy with antiplatelet agents, and in some cases revascularization, using a stent to widen the artery and restore blood flow. Despite antiplatelet therapy, the residual risk of atherothrombotic events remains high. In one clinical study, there was a 7% residual risk of stroke, myocardial infarction, or cardiovascular death despite dual antiplatelet treatment in patients with or at high risk of cardiovascular disease. In another clinical study, dual antiplatelet therapy with ticagrelor and acetylsalicylic acid in patients with previous myocardial infarction reduced the risk of adverse cardiovascular events but increased the risk of bleeding. Despite this, 8% of patients still experienced adverse cardiovascular events over 3 years. To help reduce this residual risk, clinical trials are investigating optimal treatment strategies in patients with CAD. The results of these studies hold great interest for physicians and patients alike.